Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Jadi, Pak. ketemu lagi ya dengan Pak Tegar. Marilah kita berdoa dulu sebelum melaksanakan kegiatan olahraga pada pagi hari ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai ya. Bagaimana kondisi pada pagi hari ini, anak-anak? Pusing, Sehat, Pak. Pak. Pusing. Alhamdulillah. Lapar, Pak. Lapar. Pusing, Pak. Alhamdulillah yang ngasih sehat atau diberi kesehatan semoga selalu sehat. Yang sedang tidak enak badan nanti bisa duduk dulu aja memperhatikan proses pembelajaran, nggih. Pak Tegar tidak akan memaksa kalian apabila sedang sakit. Apalagi hari ini itu materinya adalah guling depan atau kalau di bahasa Inggris itu adalah roll depan. Tujuan dari materi ini kalian bisa melaksanakan roll depan itu banyak banget. Yang pertama nanti fleksibilitas, yang kedua nanti mengurangi cedera pada saat kalian jatuh misalkan. Kalian jatuh duduk. Nah, kalau misalkan tidak melakukan guling depan nanti malah tambah banyak cederanya. Nanti kalau melakukan guling depan nanti membuat kamu atau anak-anak itu mengurangi impact atau tekanan yang besar. Jadi hari ini kita belajar guling depan. Materinya ada 4. Yang pertama adalah tumpuan tangan, yang kedua adalah tolakan dan berguling, yang ketiga adalah mendarat, yang keempat adalah rangkaian gerak. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan ini, marilah kita pemanasan. Terutama pemanasan di bagian leher, pinggang, dan tangan. Ya, langsung aja ikutin Pak Tegar nih, hitungannya 1 sampai 3 saja. Kepala tangan di kepala, kemudian didorong ke bawah 1, 2, 3. Selanjutnya ke atas 1, 2, 3. Samping 1, 2, 3. Samping kiri 1, 2, 3. Tengok ke kiri 1, 2, 3. Tengok ke kanan 1, 2, 3. Atas nih 1, 2, 3. Jatuhkan badan ke kiri 1, 2, 3. Sekarang sebaliknya 1, 2, 3. Ke bawah 1, 2, 3. Kemudian tangan lurus ke atas, putar ke kiri 1, 2, 3. Sekarang sebaliknya 1, 2, 3. Ya, badannya sudah enak kan? Sudah fleksibel ya? Pak. Nah, sekarang kita laksanakan guling depan. Tetapi anak-anak Pak Tegar paham, anak-anak masih kurang berani untuk melakukan guling depan. Jadi tugas pertama sebelum masuk ke arah guling depan yaitu berguling samping kanan dan samping kiri. Langsung Pak Tegar contohkan dulu ya. Iya. Kalian posisi tiduran saja, kelihatan nggih? Kelihatan. Kelihatan. Posisi seperti ini, kemudian berguling ke arah kiri. Contoh, iya. Ya, berguling. Pak Falak, boleh? Silakan. Maaf, Pak Falak bisa melakukan guling ke samping kanan dan kiri. Coba silakan. Siapa? Falak mana? Iya, oke. Silakan. Wah, pintar Pak nih. Sip, ke kanan. Bagus. Sekarang ke kiri. Ya, kebalikannya. Oke, ya tuh teman-teman bisa lihat deh. Pak Falak udah bisa melakukan guling depan. Itu rasanya gimana? Pusing atau tidak? Pusing, Pak. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah terbiasa dengan gerakan, nanti pusingnya akan hilang. Nah, kita lanjut aja, yaitu gerakan tumpuan. Kalian bisa lihat Pak Tegar, nanti kalian latihan sendiri. Gerakan tumpuan guling depan. Nah, kaki tidak boleh rapat, harus dibuka. Ya, Dedi, udah siap nggih? Kakinya dibuka itu betul ya, betul. Ya, tangan, telapak tangan berada di matras ya.
kalau sudah punya ya itu ada kasur, selamat, bagus. Ya betul Dedi. Ya kemudian kepala tunduk, lihat pusat. Ini namanya gerakan menumpu. Ya kalian lihat dulu, Pak Tegar dulu. Kalian perhatikan dulu gerakan Pak Tegar dulu. Nanti kita praktekkan bareng-bareng. Bisa. Gerakan menumpu tadi udah ya. Kuncinya ada 3. Kakinya dibuka, tangannya menempel ke atas, kemudian kepala nunduk ke belakang. Gerakan yang kedua adalah gerakan berputar atau berguling ke depan. Kita laksanakan gerakan pertama, yaitu bertumpu tadi, kemudian berguling ke depan. Kemudian gerakan yang ketiga adalah mendarat. Setelah kalian berguling, usahakan kalian jongkok, kemudian berdiri tegak. Ya. Itu ada 3 gerakan. Pak Tegar coba contohkan 1 atau 2 kali nanti gerakan berguling. Dari awalan, tumpuan, berguling, kemudian mendarat. Nanti setelah ini Pak Tegar tugaskan kalian untuk melaksanakan gerakan tersebut. Dengan hitungan 1, ya kakinya dibuka, 2, tangannya ditempelkan ke matras ataupun kasur, 3, kepala nunduk ke bawah ke bagian perut, kemudian 4, berguling. Ya, usahakan berdiri tegak. Bisa dilihat tadi gerakannya Pak Tegar? Bisa, Pak. Coba. Oke, sekarang Pak Tegar minta tolong ini, Adek siapa namanya? Dek Marhani untuk melaksanakan gerakan tersebut. Ayo, Dek Marhani mana? Iya, Pak. Saya di sini, Pak. Oke, Siap. sangat bagus sekali Siap. itu tempat. Ya, Ya. siap sekali, Ya. Pak. Jadi Tadi ada tangannya berapa di- gerakan? Coba. Tadi ada berapa gerakan? 4, Pak. Tapi 3, nggih. Oh iya, 3, Pak. betul sekali. Pak, Ayo, Pak. silakan. Iya, Pak. Coba Dari, silakan Pak. Dek Marhani. Ya, 3, nggih. 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 Pertama, tangan seperti ini, nggih, Pak. Ya, jangan lupa kakinya dibuka nggih, Dek Oh, Marhani. kakinya dibuka. Nggih, Lebar kemudian apa? Bagaimana, nggih, Pak? jangan terlalu lebar, jangan terlalu Oh, rapat. jangan terlalu Kayak orang lebar. sholat itu loh, kayak orang sholat. Nah, Kayak orang betul. sholat, nggih. Terus tangannya ditaruh di matras, nggih, Pak. Betul sekali, tempelkan saja. Oke, Terus kemudian kepalanya gimana, Pak? Kepalanya ke depan kepalanya kayak gini, nunduk, Pak? lihat ke pusar kamu. Pusar kamu mana? Oh, Oke, lihat oh iya, Pak. Ke belakang, langsung nggih. hop, Terus, oh, berguling. Ya, ya Pak, bagus. nggak bisa. Aduh, Nah, berarti belum kamu bisa, kurang Pak. menolak. Gimana, Pak? Ya, Oh, kamu pada saat berguling kurang menolak. Sekarang kurang menolak. selanjutnya siapa nggih? Nanti saya Dek perbaiki, Dedi, Pak. coba Dek Dedi untuk melaksanakan gerakan berguling. Ya, Pak. Oke, terima kasih Dek Marhani atas Nggih, gerakannya Pak. tadi dan Nanti bagus. saya perbaiki lagi. Bagus, siap. Sekarang Dek Marhani untuk melaksanakan gerakan. Monggo. Gimana tadi, Pak? Dek Dedi. Tangannya ya, Pak, ke bawah. Turun berarti. Oh, kalau tidak ada Dek Dedi, Dek Wahid, Dek Wahid ada nggak Dek Wahid? Ya, Pak. Dek Wahid, Halo, Pak. udah siap belum? Sudah, Pak. Oke, ya siap. Tadi ada berapa gerakan? Coba Pak Tegar tanya dulu. 3, Pak. 3 gerakan, ya silakan Dek Wahid melaksanakan 3 gerakan tersebut. Ya, Menumpu, Pak. iya betul. Kepalanya nunduk, bagus, sip. Bagus sekali ini murid-murid Pak Tegar sudah pintar-pintar, nggih. Ya nanti ini apa? Nanti kita latihan lagi ya. Saya Pak Tegar berikan satu contoh lagi ya. Jadi tadi ada beberapa kesalahan, yaitu
kurangnya menolak. Tangan ditumpuk, kakinya dibuka sedikit, kemudian kepala atau mata lihat ke pusar, kemudian dorong. Ya. Setelah itu berdiri tegak. Paham ya? Nanti dilanjutkan. Dilanjutkan untuk latihan berguling. Coba Pak Tegar pengen lihat Pak Dekmar Hani untuk melaksanakan satu kali lagi, latihan lagi. Ayo. Siap, Pak. Dekmar Hani ya. Oke. Posisi seperti ini, nggih, Pak. Oh itu Kaki ditutup. bajunya kurang rapi sebentar itu bajunya. Oh, kurang Bajunya rapi, nggih, dirapikan Pak. dulu, nggak boleh gitu Kita nggih. masukkan, Pak. Nggih, Pak. Maaf, Ya, Pak. dimasukkan dulu Tadi kayak Pak Tegar buru-buru, ini loh, Pak. nggak boleh. Nah, Maaf, salah satu tujuannya biar bagian belakang kamu tuh tidak terbuka, jadi harus dimasukkan bajunya ya. Nggih, Pak. Nggih. Oke. Ya, nggih, Pak. Ya, Tangan ditaruh sini, kaki betul, ditekuk, betul. masukkan. Ya, terus. Oh, nggih, Pak. Iya, Terima bagus kasih, sekali Pak. itu, nggak Bisa, kayak Pak. tadi sih. Mantap ya. Pusing atau Terima enggak? kasih, Pak. 3, Pak. Pusing tidak? Oke, 3, Pak. sip. Ya itu ya Oke. teman-teman yang lainnya ya bisa melihat contoh tadi ada 2 contoh. Yang pertama 3 contoh. Yang pertama Pak Falak, Dek Falak, yang kedua Dekmar Hani, yang ketiga adalah Dek Wahid. Nanti kalian bisa latihan sendiri atau melanjutkan sendiri. Untuk pertemuan selanjutnya Pak Tegar akan cek apakah kalian bisa melakukan gerakan roll depan tersebut atau tidak. Nanti kalau tidak bisa jangan malu, karena ada Pak Tegar nanti bisa diberi contoh terus kemudian bisa dipakai. Ya udah, untuk selanjutnya sebelum kita beranjak ke akhir atau ke akhir pelajaran, kita harus pendinginan. Nah, ini tujuannya pendinginan untuk melemaskan kembali otot-otot yang tadi kita sudah gunakan biar tidak kaku dan cedera. Paham ya? Hampir sama seperti tadi, pendinginan dimulai dari kepala dulu. Hitungan 1 sampai dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Tengok. Kiri 1, 2, 3, 4, 5. Tengok kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Patahkan kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Patahkan kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Dorong tangan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Jatuhkan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Jatuhkan ke kanan. 1, 3, 4, 5. Bagus, cukup. Untuk hari ini tadi sudah Pak Tegar sampaikan roll depan, kemudian kalian juga sudah melaksanakan roll depan. Jadi Pak Tegar harap pada saat kalian latihan roll depan itu tidak boleh sendiri ya, harus ada yang mengawasi, terutama orang tua, guru. Nah, dengan Pak Tegar juga boleh banget ya, enggak masalah. Nah, tapi jangan sampai sendiri, karena gerakan ini kalau tidak dilaksanakan dengan hati-hati juga akan berbahaya ya, terutama di bagian leher, bagian pinggang. Jadi pesan Pak Tegar tetap hati-hati, tetap semangat ya, dan selalu menjaga kesehatan, terutama di era pandemi ini ya, COVID-19. Ya, sudah Pak Tegar akhiri. Apabila Pak Tegar banyak kesalahan, mohon maaf. Marilah kita berdoa di Bismillah. Berdoa selesai, Pak Tegar akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Tegar. Monggo untuk Pak Falak observernya, monggo terima kasih. Terima kasih Pak Utama. Dari yang saya amati, pembelajarannya Pak Tegar sudah bagus.
Tapi mungkin ada beberapa poin yang belum terlaksana nggih. Kalau yang saya amati itu mungkin tadi Pak Tegar itu kelewatan untuk melakukan presensi kepada siswa. Ya, tadi sudah Baik, bagus. Pak. Suaranya sudah keras, sudah terdengar jelas nggih. Kemudian untuk mengkonfirmasi kondisi siswa juga sudah ada tadi, tanya kesehatan, kalau misalnya yang lagi sakit cukup memperhatikan saja. Untuk urut-urutannya sudah bagus gitu. Mungkin itu dari saya Pak Utomo. Terima kasih. Terima kasih Pak Palak atas masukannya. Ya, terima kasih. Hormat juga Bapak Ibu yang tergabung dalam Bertil C Derajat 2 ya Pak ya. Iya, Pak. Derajat 2 tahun 2022 matur nuwun. Tadi saya terlambat masuk karena ada hal yang harus saya selesaikan dulu. Kemudian tadi sudah menyampaikan beberapa materi, beberapa dari peserta atau mahasiswa menyampaikan tentang materi hasil dari PRBC-nya. Kalau saya tidak salah tadi dari Pak Tegar Ananda tentang praktek senam lantai, kemudian Bu Marhani tentang sepak bola, Pak Marhani maaf, Pak Marhani tentang sepak bola, kemudian untuk Budia tadi tentang teori penyakit menular dan tidak menular, kemudian Pak Idwin Wapripi Yoga atau Pak Yoga tentang tolak peluru, kemudian Bu Sari tentang kasti, dan juga dari terakhir Pak Wakit Adi Prasetyo teori tentang aktivitas kebugaran jasmani. Ya, di sini saya selaku guru pamong hanya memantau saja. Jadi dari penyampaian dari Bapak Ibu semuanya tadi sudah mencerminkan bahwa Bapak Ibu guru semuanya yang ada dalam PPK ini sudah layak menjadi guru profesional. Tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Lanjut ya. Yang jelas di sini saya selaku guru pamong bukan hanya melihat, tetapi juga nanti ada masukan dari Bu dosen pembimbing. Saya dengan Pak Dr. Pak Umar ini pasangan yang selalu antara kalau di ibaratnya itu ya selalu berdua terus antara saya dengan Pak Umar untuk mendampingi kegiatan PPG. Oke, terima kasih. Yang pertama untuk materi-materi yang disampaikan tadi adalah kita selaku pendidik yang pertama adalah kita harus bisa menjadi, sekarang ada namanya IKM, implementasi kurikulum merdeka. Kalau sudah Bapak Ibu sudah mendapatkan materi tersebut, di sini guru adalah sebagai fasilitator. Fasilitator yang untuk membentuk motivasi kepada peserta didik. Jadi tadi benar apa yang disampaikan Bapak Ibu semuanya, kemudian ada Bapak Ibu yang mengevaluasi, mengomentari ataupun memberi masukan, istilahnya di sini tentang kebutuhan pembelajaran. Kalau dulu kan gampangnya pembukaan, nanti penutup. Nah, sekarang mungkin pembukaannya modelnya gimana, ada yang tadi dikasih tepuk-tepuk, ada dikasih motivasi, kemudian diberikan salam ataupun kaitannya cinta tanah air, itu juga bagus karena untuk membentuk karakter juga. Kemudian selain itu dalam prolog itu kalau saya melihat ada yang sudah menyampaikan materi yang mengingatkan peserta didik, mengingatkan materi yang kemarin apa, kemudian hari ini nanti kita akan pelajari apa, kemudian materi yang akan datang. Nah, itu jangan lupa, karena kadang biasanya kita juga lupa untuk menyampaikan nanti materi yang akan datang apa. Alah, nanti gampang menyesuaikan, nah, ya itu ya. Tapi memang kita harus mempersiapkan itu karena ada namanya, kalau dulu kan RPPSK kan, kalau di IKM kan modul ajar, harus mempersiapkan. Kemudian lagi ketika nanti pada saat, karena ini kan Bapak Ibu ini kan PDC-nya kan melalui online, berarti kan luring ya Bapak Ibu, daring ya, dalam jaringan. Berarti Bapak Ibu di sini tentunya segala sesuatunya juga dipersiapkan dengan baik. Tadi saya melihat ini
pesertanya ada 11, tetapi di sini yang Zoom ada kurang lebih 16. Ternyata saya melihat juga sudah cukup cerdas. Jadi ada shoot ataupun kamera, entah itu handphone, entah itu video yang mengesut tentang gerakan. Kemudian ada lagi satu kamera cadangan tentang mengambil suara saja. Itu sudah bagus, sudah bagus. Ya. Sudah bagus juga. Tadi biar lebih menarik lagi. Jadi itu termasuk untuk cadangan ketika satu Zoom ataupun shoot tadi mengalami kendala, itu menjadi cadangan. Itu bagus itu. Karena kalau kita Bapak Ibu suruh milih luring atau daring, berarti pilih tatap muka, ya kan enak, nggak usah repot-repot. Kita siapkan tempat, lapangan, selesai. Tapi di sini kita dituntut sebagai guru bukan hanya bisa dalam arti untuk pembelajaran di luring saja tetap muka. Di sini karena kita menyesuaikan tugas-tugas kita ketika kita online, kemudian dari pemerintah menyampaikan ada larangan pandemi, kita online ya kita online aja, tidak masalah. Kalau di sekolah saya hari ini sudah tatap muka, sudah mulai pembelajaran. Ya, mohon maaf ini sudah kemudian lagi tadi ketika penggunaan media pas prakteknya online-nya tadi. Jadi tadi sudah lumayan bagus, mungkin diulang lagi gerakan-gerakan yang perlu di zoom, diperbesar. Misalkan nendang bola ini kakinya itu menyentuh yang mana toh? Itu ada gambar. Satu slide aja. Nah ini loh. Nanti kakimu yang paling kamu kalau kita menyebut siswa tuh yang kamu paling bisa kaki kanan atau kiri yang paling kamu mampu misalkan. Itu di zoom aja, tampilkan di layar. Oh iya Pak, seperti itu. Jadi lebih menarik lagi ya. Gitu. Kemudian tadi untuk karakter. Nah, ini karakter, kembali ke karakter ya. Jadi kalau nanti saya harapkan gini. Jadi pembelajaran ini bukan hanya menyampaikan pembelajaran tentang materi Bapak Ibu. Bukan hanya tentang apa yang akan diajarkan, tetapi bisa menyangkut dengan lingkungannya. Lingkungannya. Contoh nih ya, tadi Budia menyampaikan penyakit menular atau tidak menular. Mungkin di situ Budia menampilkan tadi disampaikan akibat dari merokok, jangan merokok. Tapi akibatnya apa? Disetelkan aja. Slide video 5 detik atau foto ini loh. Kalau yang merokok ini tadi, ini misalkan tenggorokannya bolong, misalkan jangka panjangnya. Kemudian sering merokok ini dan sebagainya, itu tidak apa-apa. Itu juga bagus. Gitu. Termasuk tadi di olahraga apapun seperti tadi senam lantai, sepak bola, kemudian tolak peluru, itu diajari sportif juga. Termasuk di sekarang kan kita pembelajaran olahraga itu mengkaitkan dengan kegiatan yang ada di lingkungan sekitar, dengan masyarakat dan juga di lingkungan. Contoh, kemarin mungkin bisa disinggung, kemarin ada kejadian sepak bola di mana? Di Malang misalkan kejadian. Ada apa kejadian? Kenapa kok bisa rusuh? Kenapa? Berarti kan itu anak itu harus di dari awal itu disiapkan jiwa-jiwa sportif. Berarti kalau main sepak bola kamu harus sportif, tidak curang. Kemudian kalau kamu belajar ya tidak mencontek itu. Jadi pembelajarannya di situ. Jadi termasuk karakter baik ya. Terus lanjut lagi, kemudian tadi ada untuk materi tentang tadi yang disampaikan ya sama ya. Ada menyanyikan lagu tadi Garuda Pancasila dan sebagainya udah bagus. Jadi mengingatkan kita anak-anak bukan hanya kepada dunia pertiktokannya, dunia modern, tapi kita kembali ke marwah kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, jadi kita melatih. Jadi di sini sebenarnya guru olahraga itu guru yang paling disenangi oleh siswanya. Karena apa? Karena satu, ketika pembelajaran matematika sudah pusing, Pak sampai olahraga pasti cepat-cepat untuk salin ataupun ganti pakaian, ganti baju ke lapangan. Gitu. Ya. Kemudian lagi tadi ini ada Bu Sari ya, tadi tentang kasti. Tadi sudah disampaikan semangat. Jadi ada 2 kamera kan, kamera satu untuk gerakan, satunya untuk suara. Tetapi mungkin di sini kualitas suaranya, nah itu agak putus-putus ya tadi yang bagus tadi yang mengevaluasi kualitas suaranya. Apa? Itu juga untuk masukan kita saja. Nah ini kemudian tadi kita kan ngajari anak kan sportif.
sportif, kemudian ketika pembelajaran ya harus mengikuti pembelajaran, kemudian harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, di sini kan kita peer teaching kan, peer teaching. Peer teaching berarti kan kita kan berlatih menghormati orang lain. Satu mungkin Bu Sari sebagai guru, nanti saya sebagai siswanya gantian menghormati. Gitu ya. Kalau nanti saling menghormati, mungkin tadi saya melihat kamera ya. Saya melihat kamera ada salah satu mahasiswa itu menghormati atau mungkin belum sarapan, tadi sambil makan tadinya. Sambil makan itu. Makan apa? Enggak tahu, makan gorengan atau apa. Saya punya video ya, tak kirimkan nanti ke Pak Tegar ya. Nah, itu. Jadi saling menghormati kepada teman-temannya gitu. Jadi ini untuk evaluasi. Untung kita pembelajaran online, jadi kita masih online itu ya semacam ini, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya melebihi dari tatap muka ataupun luring gitu. Kemudian jadi kalau refleksinya hari ini adalah kalau kita disuruh pilih luring atau daring ya pasti luring, tetapi kita sebagai olahraga yang di era sekarang ya harus mampu menyesuaikan. Kemudian untuk ini lagi, kita perlu memberikan apresiasi ke siswa. Nah, ini mungkin beda-beda ya. Jadi kalau saya mengajar gini Bapak, pengalaman saya mengajar, anak itu yang ngasih nilai bukan saya, tetapi anak sendiri atau temannya selama saya mengajar. Contoh, anak masuk jam 7. Siapa yang datang sebelum jam 7 atau setengah 7 sampai jam 7, itu nilainya 80, ngisi sendiri. Yang datang jam 6 sampai setengah 7, itu nilainya 85, ngisi sendiri. Ternyata anak-anak itu luar biasa. Luar biasa maksudnya adalah dia antusias sekali. Oh, ternyata seperti itu. Model-model pembelajaran monggo. Jadi Bapak Ibu bisa menerapkan ke masing-masing. Ya, bisa menerapkan. Nanti yang diingat-ingat itu anak itu bukan masalah nanti kalau sudah lulus ya. Ini kita ya. Bapak Ibu semua sudah sekarang kan yang diingat-ingat anak-anak itu nanti ketika sudah besar itu gurunya dulu menyampaikan seperti ini. Menyampaikan nasihat-nasihat seperti ini. Nggak mungkin anak jenengan ya. Bapak Ibu semua saya tanya, rumus gravitasi apa? Nggak ada yang lupa. Saya nggak ada. Karena kita memberikan fasilitator kepada siswa. Itu jadi tadi sudah semuanya. Jadi nanti besok tinggal kekurangannya. Berarti kurang 5 besok yang tampil. Monggo dipersiapkan lebih baik lagi. Masukan dari teman kira-kira yang bagus kita bisa ditambahkan, dipersiapkan. Kemudian juga jangan lupa untuk karena ini online, berarti kan kaitannya jaringan, terutama jaringan internet ataupun jaringan HP-nya masing-masing, itu pun providernya masing-masing yang bisa standby dengan bagus. Itu Bapak Ibu dari saya selaku guru pamong, mohon maaf saya tadi belum berkenalan, nama saya Andi Mustafa, saya dari kalau sekolahnya setelah di UNS ditulis sebagai guru pamong, kalau instansi satuan pendidikan saya mengajar di SMK Negeri 2 Surakarta, nanti monggo saling like and follow, nanti saya kirim Instagram saya, YouTube saya, saling like and follow, kita saling mendukung, nanti kita saling belajar bersama. Itu Bapak Ibu, matur nuwun dari saya. Selanjutnya ada masukan dan saran dari Pak dosen, Pak Dr. Umar, kami persilakan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Pak dosen masih berada di ruangan? Bentar. Pak dosen? Pak Umar? Sini masuk, Pak. Oke, Mas, Pak Haryadi, mungkin Pak dosen, monggo. Gimana Pak Adi? Pak Umar sudah masuk belum? Pak Umar sudah masuk dari tadi, cuma sepertinya mungkin ada kegiatan lain apa nggih? Oh, enggak. Mungkin sedang menguji mahasiswa yang lain ya. Itu jadi ini dari kami besok. Dan kemudian untuk besok kita mulai jam berapa lagi? Silakan disepakati. Ini saya menghubungi Pak Umar dulu Pak. Nanti Pak Umar Ya. bisanya jam pinten. Kalau Pak Adi jam pinten Pak bisanya? Kalau saya, jadi itu tadi saya masuk 7.30 saya.
7.30. Iya, Iya. 7.30.